Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Unik Sablonku. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jika bermanfaat, berfaedah, silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe. Kita menuju ke desainnya ya. Kebetulan saya di sini sudah menyiapkan desain. Desainnya adalah seperti ini. Ini ada warna putihnya ya, jadi nggak kelihatan kalau nggak dikasih background. Coba saya kasih background dulu. Ini background warna merah. Warna merah adalah nanti warna kaosnya ya. Ini ada warna putih, warna love-nya putih. Nanti kaosnya ada warna merah dan warna hitam. Nanti kalau yang hitam adalah hasilnya seperti ini ya. Ini untuk perumpamaan kaos saja ya. Nanti kalau dicetak ini jangan dimasukin ya, jangan disemenin, dibuang nanti. Oke, ini jenisnya DTF ya. DTF ini bisa satuan, namun di sini kebetulan banyak, jadi nanti mau dicetak banyak. Oke, sebelum dicetak kita nih buang dulu, hapus saja yang warna merah. Terus kita simpan dengan menggunakan format PNG ya. Kita copy dulu karena kita akan mencetak banyak, jadi sekalian ya, 9 sekalian. Terus disimpan, diekspor dengan format PNG. Ini PNG, ini kan formatnya banyak, jadi pilih yang PNG. Nah ini kalau sudah diekspor, ini namanya sama ya, jadi oke aja, nggak apa-apa. Nah, di sini PNG harus PNG ya, karena kalau nanti formatnya JPEG nanti ada background warna putih. Jadi kalau PNG ini nanti transparan ya hasilnya. Ini kalau sudah kita oke aja. Oke, ini sudah ya, sudah disimpannya tadi di sini. Oktober. Ini ya, ini sudah. Terus kalau sudah PNG untuk cetak atau ngeprint kita menggunakan aplikasi Acrorip. Oke, ini aplikasinya udah saya buka ya. Sebelum dicetak ini harus di mirror dulu, terbalik. Kalau sudah bisa F10 atau print. Sebelum di print nanti kita periksa dulu settingannya atau pengaturan settingnya. Ini lebar 30 cm, panjangnya 230 cm atau 2 meter lebih ya. Bisa 2 meter lebih pakai aplikasi Acrorip, itu bisa nyampe 2 meter lebih. Ini kualitasnya tinggal dipilih. Ini pengaturan warnanya, yang putih 70% dan yang lainnya itu udah ada. Ini kalau putihnya mau solid pakai yang under an, terus kalau yang mau kurang solid pakai yang gradient ya tadi. Oke, setelah semuanya sudah oke settingannya, tinggal di print. F10 oke, atau Ctrl P juga bisa. Ini proses pengeprintannya menggunakan printer basic Epson L1800 ya. Ini ukuran A3. Ini penampakan printernya seperti ini. Ini harga secondnya sekitar 10-15 juta ya. Second cuma headprintnya baru. Kalau yang baru semua hampir sekitar 20 jutaan ya. Ini hasilnya yang sudah di print. Ini adalah serbuk, ada yang namakan tepung juga. Ini adalah sebagai lem ya, atau biar nanti berkat ke kaos, ke permukaan kaos. Ini hampir kayak tepung ya, seperti ini biar rata. Ini masih basah ya ininya, hasil printannya. Ini ngeblok putih ya, itu pakai aplikasi Acrorip, itu bisa ngeblok putih dulu baru warna. Ini 2 meter ya panjangnya. Setelah sudah rata dipanaskan ya. Ini masih basah ini.
ini harus dipanaskan dulu. Di sini alat untuk pemanasnya namanya curing sablon ya. Untuk pengering ini biasanya dipakai untuk sablon manual plastisol ya. Jenis plastisol ini kita nyalakan dulu. Ini pakai api, ininya pakai gas LPG ya, 3 kilo ini. Ini udah merah, ini udah panas, ini cepat langsung panas ya. Ini 3 kilo ya, khusus untuk orang miskin ini. Oke, seperti ini ya. Ini panasnya bisa nyampe 500 derajat ya. Panas sekali ini. Kalau nggak punya alat curing bisa menggunakan hot gun juga bisa ya. Cuma ini lebih rata kalau curing dan lebih cepat kering. Oke, singkat proses saya singkat dulu. Ini mesin presnya saya nyalakan dulu. Oke, setup kaosnya dulu. Ini kaos yang warna hitam. Cara pengepresannya nanti 3 kali ya. Oke, ini kita potong dulu sesuai dengan desain yang sudah berukuran A4 ya, 20 x 30 cm. PT Mattel 29 tahun. Kita potong satu-satu sambil menunggu presnya panas ya, nyampe 150 derajat. Saya setting timernya selama 24 detik. (30 detik juga nggak masalah ya, lebih bagus, lebih lama. Oke, ini sudah panasnya. Untuk pengepresannya saya 3 kali. Yang pertama adalah kaos polos dulu dipres untuk meratakan permukaan kaos yang akan disablon. Ini paling 3 atau 4 detik saja, nggak usah terlalu lama. Oke, ngepres yang kedua adalah desainnya ya. Kita posisikan ke atas kaos, presisikan dulu. Itu kurang lebih sekitar 5 cm dari atas ya. Ini timernya mundur ya, 24 detik. Kalau sudah nanti kita angkat. Ini seperti ini hasilnya. Ini di luar lagi hujan ya, jadi videonya kurang maksimal, gelap ya ininya, cuacanya lagi hujan. Sambil menunggu ini agak dingin bentar, kita ngepres satu lagi. Oke, kita press satu lagi. Yang sudah dipres biar agak dinginan, itu masih panas ya. Oke, kalau sudah agak dinginan kita bisa dikeletek pelan-pelan saja. Ini hasilnya rapih ya, soalnya digital, jenis DTF, direct to garment, bisa satuan juga. Oke, seperti ini hasilnya, mantap, hasil rapih karena hasil print ya, digital. Oke, ini sudah selesai lagi. Ini udah dipres 2 kali ya. Terus untuk yang ketiga kalinya untuk finishing biar lebih awet, biar lebih rekat ya, kita press sekali lagi selama 24 detik. Untuk pemeliharanya biar awet jangan dicuci dengan menggunakan mesin cuci ya, biar lebih awet karena ini digital, jadi kadang kurang awet ya kalau gunakan mesin cuci. Oke, inilah workshop unik sablonku Cikarang. Oke, sudah selesai ya. Sedikit lagi kita angkat. Kalau sudah, ini sudah selesai nih, udah 3 kali, hasil maksimal ya. Ini lemes ya di permukaan kaos, nggak kaku, soft. Oke, ini kita coba yang warna merah. Karena tadi desainnya untuk warna merah dan warna hitam, jadi untuk warna merah nanti hasilnya seperti apa kita lihat dulu ya. Oke, kita percepat sedikit biar durasinya nggak terlalu lama. Yang penting teman-teman tahu caranya ya. Ini masih banyak banget, namun di sini cuma beberapa saja buat tutorialnya. Sama seperti tadi,
prosesnya sama, dikletek pelan-pelan. Ini hasilnya udah dipres 2 kali, ini masih butuh dipres sekali lagi. Ini yang sudah jadi ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.